Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian di rumah? Semoga masih tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatannya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan tetap menghindari keramaian guna untuk menghindari virus COVID-19. Oke. Kembali lagi dengan Sir pada pembelajaran PJOK. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang subtema variasi dan kombinasi pola gerak dasar seni bela diri pencak silat. Nah, variasi dan kombinasi pola gerak dasar seni bela diri pencak silat. Mari kita belajar sama-sama dengan penuh dengan semangat. Sebelum kita memasuki pencak silat, mari kita belajar sedikit tentang perkembangan pencak silat dari masa. Pencak silat mulai menyebar di Kepulauan Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Pada perkembangannya, pencak silat ini mulai dipertandingkan secara resmi pertama kali pada Pekan Olahraga Nasional ataupun yang disebut dengan PON yang ke-8 tahun 1973 di Jakarta. Nah, pencak silat masuk dalam olahraga Pekan Olahraga Nasional pertama kali pada PON yang ke-8 tahun 73 di Jakarta. Nah, pada tahun 2002 pencak silat dikenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan. Yang akhirnya pada Asian Games 2018 pencak silat untuk pertama kalinya dipertandingkan di Asian Games. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia turut bangga. Kenapa turut bangga? Pencak silat masuk dalam pertandingan Asian Games pertama kalinya. Nah, kenapa? Nah, karena pencak silat ini asal usulnya dari Indonesia. Indonesia. Kita harus bangga untuk hal tersebut. Induk organisasi pencak silat di Indonesia. Nah, apa maksudnya? Induk organisasi itu, induk organisasi adalah induk yang menaungi suatu organisasi. Contohnya, kalau dalam sepak bola, induk organisasinya itu ada namanya PSSI. Nah, mungkin Anda juga sering mendengar apa PSSI. PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu dalam sepak bola. Nah, yang kedua contohnya seperti dalam atletik. Nah, atletik itu PASI. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kemudian ada namanya PRSI. Apa PRSI? Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, itu induk organisasi olahraga tergantung dengan cabang olahraganya. Nah, kalau dalam organisasi pencak silat itu namanya IPSI. Nah, apa IPSI? Ikatan Pencak Silat Indonesia. Nah, IPSI ini adalah induk organisasi yang formal dari cabang olahraga pencak silat di Indonesia yang juga di bawah naungan KONI. Apa KONI? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Berikut materinya, variasi dan kombinasi gerak dasar pencak silat pada pola gerak dasar non lokomotor. Di sini ada 4 macam variasi dan kombinasinya. Nah, variasi yang pertama itu adalah variasi dan kombinasi pukulan di tempat. Yang kedua, variasi dan kombinasi tendangan di tempat. Yang ketiga, variasi dan kombinasi tangkisan di tempat. Variasi dan kombinasi elakan di tempat. Nah, 4 macam ini itu bisa dikatakan variasi dalam bentuk non lokomotor. Kenapa dikatakan non lokomotor? Dikarenakan variasi dan kombinasi 4 tersebut
dalam tidak berpindah, karena non lokomotor adalah gerak tidak berpindah. Nah, 4 variasi ini dilakukan tidak berpindah dari tempat. Itu sebabnya kenapa disebut dengan pola gerak dasar non lokomotor. Berikut materinya, variasi dan kombinasi gerak dasar pencaksilat pada pola gerak dasar non lokomotor. Nah, di sini ada 4 macam variasi dan kombinasinya. Nah, variasi yang pertama itu adalah variasi dan kombinasi pukulan di tempat. Yang kedua, variasi dan kombinasi tendangan di tempat. Yang ketiga, variasi dan kombinasi tangkisan di tempat. Variasi dan kombinasi elakan di tempat. Nah, 4 macam ini itu bisa bukan variasi dalam bentuk non lokomotor. Kenapa dikatakan non lokomotor? Dikarenakan variasi dan kombinasi 4 tersebut dalam tidak berpindah, karena non lokomotor adalah gerak tidak berpindah. Nah, 4 variasi ini dilakukan tidak berpindah dari tempat. Itu sebabnya kenapa disebut dengan pola gerak dasar non lokomotor. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, yang pertama dulu, variasi dan kombinasi pukulan di tempat. Nah, pola gerak dasar variasi dan kombinasi pola gerak dasar pencaksilat non lokomotor yang pertama adalah variasi dan kombinasi pukulan di tempat. Nah, ada berapa? Nah, ini kita sebutkan. Yang pertama, variasi kombinasi pukulan di tempat. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Nah, langkah-langkah pelaksanaannya berikut. Yang pertama, lakukan gerakan pukulan depan oleh tangan kanan, kemudian kembali pasang di depan badan dengan posisi tangan kanan di depan. Yang kedua, lakukan gerakan pukulan depan oleh tangan kiri, kemudian kembali pasang di depan badan dengan posisi tangan kiri. Nah, kita lihat saja di gambar, itu adalah contoh variasi dan kombinasi pukulan di tempat dengan menggunakan kuda-kuda. Yang pertama pukulan ke depan dengan tangan kanan, dan yang kedua dengan pukulan tangan kiri. Itu contoh variasi dan kombinasi pukulan di tempat dengan menggunakan kuda-kuda pada pencaksilat gerak non lokomotor.